Bayangkan hidup tanpa bisa mendengar, bukan sehari, bukan sebulan, tapi seumur hidup. Kamu ingin belajar, tapi penjelasannya tak bisa kamu tangkap. Kamu ingin bertanya, tapi petugas layanan tak paham maksudmu. Kamu ingin bekerja, tapi dianggap tidak bisa berkomunikasi. Inilah kenyataan ratusan bahkan ribuan penyandang tuli di Indonesia. Di sisi lain, teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan, animasi interaktif, telah digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah. Tapi, belum banyak yang bertanya, bisakah teknologi dipakai untuk memahami mereka yang bicara dengan gerakan? Disinilah kami hadir, memperkenalkan Isyaratku, inovasi cerdas bahasa isyarat untuk edukasi inklusif dan teknologi yang ramah serta berkelanjutan. Kami dari Narusai, Universitas Pendidikan Indonesia yang merangkapkan saya, Muhammad Noval Kasyiful Aziz, Alisa Bila Amalia, dan Ruby Bintan Zuneroin, mengajak untuk berkenalan dengan aplikasi Isyaratku. Isyaratku adalah aplikasi penerjemah bahasa isyarat yang berbasis Android mobile yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi gesture recognition untuk menerjemahkan bahasa isyarat ke suara serta suara ke animasi bahasa isyarat secara real-time. Menurut data dari WHO, lebih dari 1,5 miliar orang di dunia mengalami gangguan pendengaran dan sekitar 430 juta diantaranya membutuhkan rehabilitasi. Di Indonesia sendiri, berdasarkan dari survei Kemendagri, terdapat sekitar 1,82 juta orang mengalami gangguan pendengaran. Kemensos menyatakan bahwa kondisi ini menyebabkan banyak penyandang kurang mendapatkan akses pada informasi dan komunikasi, serta pelayanan dasar lainnya. Lebih jauh dari itu, survei dari Gerkatin mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui bahasa isyarat Indonesia, yang mengakibatkan komunikasi antara teman dengar dan teman tuli kerap terhambat. Akibatnya, banyak penyandang tuli merasa terisolasi dalam aktivitas pendidikan, pelayanan publik, bahkan interaksi sosial sehari-hari. Teknologi telah memainkan peran krusial dalam mendorong terciptanya komunikasi yang lebih inklusif, khususnya bagi individu dengan disabilitas pendengaran. Inovasi di bidang kecerdasan buatan membuka jalan bagi pengembangan sistem terjemah bahasa isyarat yang semakin presisi dan responsif. Salah satu perkembangan penting terlihat pada penggunaan teknologi pengenalan gerakan atau gesture recognition, seperti media pipe dan algoritma YOLO, yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi gerakan tangan secara langsung dan mengubahnya menjadi teks atau suara. Di sisi lain, media pembelajaran digital juga berperan penting dalam menjembatani kesenjangan akses pendidikan. Studi oleh Hatta et al. 2023 menunjukkan bahwa meskipun adopsi teknologi digital di sektor pendidikan di Indonesia meningkat, dukungan terhadap teknologi asistif bagi siswa dengan berkebutuhan khusus masih belum merata. Padahal, media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan belajar anak-anak disabilitas. Lebih dari sekadar menjawab tantangan inklusi sosial, inovasi ini sejalan dengan Astacita Poin 4 tentang pemanfaatan teknologi untuk kemaslahatan umat dan SDGs 12 mengenai konsumsi keberlanjutan, yang dimana penggunaan sumber daya open source dan minimnya ketergantungan pada alat bantu fisik menjadikannya contoh teknologi tepat guna yang ramah lingkungan sekaligus terjangkau. Aplikasi ini memanfaatkan media Pipes Hand serta dukungan dari Tiny Pose Estimation untuk mendeteksi gestur tangan dan posisi tubuh secara akurat. Fungsinya adalah menerjemahkan bahasa isyarat ke dalam teks atau suara, serta dari suara ke animasi bahasa isyarat yang ramah untuk pengguna tuli. Aplikasi ini dilengkapi karakter animasi 3 dimensi bernama Neo dan juga Lia sebagai representasi visual bahasa isyarat. Terdapat 3 fitur utama. Yang pertama yaitu fitur gesture mode, dari gerakan tangan direkam oleh kamera dikonversikan ke teks dan suara. Yang kedua, untuk fitur voice mode, suara yang ditangkap dan dikonversikan ke animasi Neo atau Lia dalam bahasa isyarat. Yang ketiga, untuk fitur mode pembelajaran, input teks atau suara dikonversikan ke animasi gerakan isyarat. Fitur tambahan yaitu yang pertama fitur chat dengan video call, yang kedua itu fitur pembelajaran, yang ketiga itu akun pengguna, yang keempat pilihan karakter animasi agar lebih menarik dan interaktif. Ada 6 tahapan dalam pengembangan aplikasi, yaitu yang pertama, perancangan UI atau UX menggunakan Android Studio. Yang kedua, penerapan AI Gesture Recognition. Yang ketiga, integrasi karakter animasi. Yang keempat, Voice to Sight Animation. Yang kelima, fitur pembelajaran real-time gesture. Yang keenam, database dan hosting menggunakan Firebase. Tingkat kesiapan teknologi aplikasi Isyaratku berada pada level 4 yang menunjukkan bahwa pengujian awal komponen utama telah dilakukan secara terpisah
di lingkungan laboratorium atau simulasi terbatas. Indikator yang dicapai meliputi validasi awal gesture recognition dengan media pipe hands, uji integrasi text-to-sign animation berbasis prototype, serta pengujian konversi suara ke animasi Bisindo. Pengujian dilakukan secara offline melalui antarmuka prototype dan telah diverifikasi secara internal pada perangkat Android berspesifikasi minimal. Pencapaian ini menunjukkan fondasi teknologi yang kuat dan siap untuk masuk ke tahap peningkatan dan validasi yang lebih luas menuju implementasi nyata. Pemangku kepentingan aplikasi ini meliputi pemerintah daerah seperti Dinas Pendidikan sebagai pengatur kurikulum dan pelatihan guru, Kementerian Sosial dan Gerkatin sebagai advokat disabilitas dan SLB, serta sekolah inklusif sebagai pengguna utama dalam kegiatan pembelajaran harian. Secara teknis, aplikasi Isyaratku layak dikembangkan dan dikomersialisasikan karena beberapa alasan. Yang pertama, dari segi teknologi, Isyaratku menggabungkan gesture recognition berbasis AI, voice recognition, dan animasi 3 dimensi interaktif yang bekerja secara real-time dengan akurasi tinggi. Kedua, dari sisi inovasi, penggunaan karakter animasi 3 dimensi sebagai penyampai bahasa isyarat membuat komunikasi terasa lebih hidup dan menarik, terutama untuk edukasi. Yang ketiga, Isyaratku mengusung orisinalitas lokal dengan basis bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo, serta tampilan menarik dan ramah bagi masyarakat Indonesia. Yang keempat, pengembangannya dilakukan oleh tim mahasiswa dari berbagai studi Universitas Pendidikan Indonesia dengan pemanfaatan tools open source seperti MediaPipe, Blender, dan Firebase, sehingga efisien dan tetap berkualitas. Yang kelima, secara sosial dan teknis, Isyaratku tak hanya sebagai alat bantu komunikasi, tetapi juga sarana edukasi yang mendorong inklusi dan mempererat hubungan antar masyarakat umum dan komunitas tuli. Dari sisi kelayakan ekonomis, aplikasi Isyaratku memiliki potensi pasar yang menjanjikan dan dinilai marketable. Survei menunjukkan 22% responden siap menggunakan fitur berbayar dan 72% tertarik mencoba versi gratis terlebih dahulu dan bersedia beralih ke premium bila dirasa perlu. Segmentasi pasar Isyaratku mencakup individu, keluarga, lembaga pendidikan inklusif, layanan publik, serta komunitas tuli dengan 1,82 juta penyandang tuli di Indonesia serta 7.016 SLB dapat menjadi peluang potensial dan pasar aplikasi yang sangat luas. Model bisnis yang diterapkan adalah premium. Fitur dasar seperti penerjemah real-time, pembelajaran dasar, dan fitur chat tersedia gratis. Sementara, fitur lanjutan seperti video call dan penerjemah otomatis serta kustomisasi karakter tersedia di versi premium seharga Rp10.000 per bulan. Isyaratku juga berpotensi mendukung pendapatan asli daerah atau PAD jika diintegrasikan ke dalam kurikulum inklusif, pelatihan guru bersertifikat, dan layanan publik ramah disabilitas. Dengan strategi bertahap dan inklusif, Isyaratku merupakan solusi teknologi tepat guna yang layak jual, inklusif, dan berkelanjutan secara ekonomi. Dari segi finansial, aplikasi ini juga layak dengan IRR 89%, NPV positif, dan payback period hanya 1,2 tahun. Isyaratku masih akan terus berkembang dengan menambahkan varian gestur bahasa isyarat CB serta dukungan bahasa daerah untuk konversi suara. Selain itu, pengembangan fitur lanjutan seperti pembaruan latar dan penambahan busana, lalu penyempurnaan fitur visual seperti mode gelap, ukuran teks, serta integrasi perangkat getar atau braille untuk pengguna disabilitas ganda. Selanjutnya, edukasi publik berupa sosialisasi ke masyarakat umum untuk membantu ekosistem komunikasi dua arah yang inklusif. Isyaratku bukan hanya teknologi, ini adalah suara bagi mereka yang tak terdengar, dan peluang nyata bagi bangsa untuk menciptakan inovasi yang berdaya guna dan bernilai ekonomi. Mari dukung komersialisasi teknologi tepat guna, dukung Isyaratku, komunikasi untuk semua, keberlanjutan untuk masa depan.